Bab 2591. Profesi baru dimulai. Setelah lebih dari setengah bulan, kehidupan Ji Qingyan telah sepenuhnya membaik. Bila senggang, ia yang mengurus anak-anaknya sendiri, dan bila sibuk, ia serahkan pada pengasuh, sehingga tidak terlalu melelahkan. Karena dia perlu mempersiapkan pernikahan Wu Feiyue dan telah tinggal di Zonghai untuk waktu yang lama, Wang Cuiping kembali ke kota Yang, tetapi Qin Yingyue tetap di sini. Selain menjaga anak-anak, di waktu luangnya, dia akan bertemu dengan Li Chuhan untuk berbelanja. Di dalam hatinya, status Li Chuhan tidak kalah dari Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Jam berapa kita berangkat besok? Saat mereka akan menghadiri pernikahan Wu Feiyue, Ji Qingyan sedang mengemasi barang-barangnya. Kita bisa pergi kapanpun kamu siap. Ini cuma pernikahan, nggak perlu banyak persiapan. Apakah kita akan membawa anak itu? Dia terlalu muda, jangan ganggu dia. Kamu harus mengawasinya terus-menerus dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku juga berpikir begitu. Kita tunggu saja sampai dia agak besar baru bisa membawanya kembali. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun, mengemas beberapa pakaian, dan pergi ke bandara bersama Lin Yi, terbang langsung ke kota Yang. Selain itu, Lin Yi telah mengirim lebih dari 20 mobil sport terlebih dahulu sebagai armada pernikahan. Sore itu, melihat Lin Yi dan Ji Qingyan kembali, panti asuhan kembali riuh dengan kegembiraan. Meskipun mereka sedikit kecewa karena anak itu tidak dibawa kembali, semua orang mengerti. Anak itu terlalu muda untuk melakukan perjalanan jauh. Malam itu, Lin Yi dan Wu Feiyue minum bersama Kusuan He hingga lewat pukul 1 pagi, dan setelah tidur beberapa jam, mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Di hari pernikahan, melihat lebih dari 20 mobil sport terparkir di jalan, para tamu yang hadir di pesta pernikahan sangat terkejut. Tak seorang pun menyangka Wu Feiyue akan tampil semewah itu. Pernikahan berjalan lancar, dan semua orang menikmatinya. Lin Yi menunjukkan rasa hormat dan sopan santun yang luar biasa kepada calon iparnya. Memikirkan anak di rumah, Lin Yi dan Ji Qingyan terbang kembali segera setelah mereka selesai menghadiri pesta pernikahan. Kehidupan kembali damai. Tanpa terasa, sudah 3 bulan lebih berlalu, selesai merayakan Imlek, kedua anak itu tampak mulai beranjak dewasa, badannya semakin berisi dan parasnya semakin tampan. Selama 3 bulan ini, Lin Yi bepergian bola-balik antara Yanjing dan Zonghai, tidak mengabaikan siapapun. Selain itu, ada perkembangan baru dalam penelitian dokumen kuno di Yanjing, yang akan segera memasuki fase uji klinis. Lin Yi memperkirakan bahwa setelah uji klinis berhasil, kekuatan tempur Brigade Garda Pusat akan meningkat secara signifikan. Selain itu, Lin Yi tidak melupakan Li Chuhan, Yan Qi, dan Wang Ying, ia membagi waktunya dengan sangat baik bersama mereka. Tentu saja, setelah membujuk anak-anak untuk tidur di malam hari, Lin Yi kembali ke kamarnya untuk mengobrol dengan Ji Qingyan. Kamu sering datang ke grup akhir-akhir ini, kamu tidak benar-benar berencana untuk mengambil alih bisnis perusahaan, kan? Aku punya ide itu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ji Qingyan mengernyitkan hidung manisnya, merasa sedikit bangga. Aku tidak percaya padamu. Kau tidak akan melakukan apapun kecuali pekerjaan sungguhan. Kau pasti sedang merencanakan sesuatu. Saya ingin merasakan hidup. Mengalami kehidupan seperti apa? Saya pikir menjadi pendeta Tao terdengar menarik, saya ingin mencobanya. Hah, menjadi pendeta Tao? Ji Qingyan sedikit terkejut, kamu sudah punya anak, pendeta Tao macam apa yang begitu terikat? Aku tidak akan menjadi biksu, tidak ada pengaruhnya. Lin Yi berkata. Para pendeta Tao kuno juga menikah, konsepnya berbeda. Aku tahu kamu tidak bisa tinggal diam, selalu melakukan hal-hal aneh itu. Lin Yi diam-diam mendesah dan dalam hati mengutuk leluhur sistem tersebut selama 18 generasi. Lebih tepatnya, membuatku menjadi pendeta Tao terkutuk. Kapan kamu berencana pergi? Ji Qingyan meringkuk di pelukan Lin Yi dan bertanya. Tidak banyak yang terjadi di rumah, pengasuh sedang mengurus anak, jadi saya mungkin akan pergi dalam beberapa hari. Baiklah, pergilah dan urus barang-barangmu, kata Ji Qingyan. Kurasa pria dewasa sepertimu tidak bisa berdiam di rumah sepanjang hari. Malam itu, setelah Ji Qingyan tertidur, Lin Yi membuka antarmuka sistem. Aktifkan profesi baru. Pengalaman profesi, pendeta Tao Gunung Longhu. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 0%. Silakan terima paket hadiah profesi Anda, 10 juta RMB, kontrak Zhou Yi Kentong, naskah tunggal asli. Bonus pemula yang tidak berubah sebesar 10 juta, Lin Yi sudah terbiasa dengan itu. Namun, naskah asli tunggal, kontrak Zhou Yi Kentong, menggelitik minat Lin Yi. Menurut kesannya, ini adalah karya klasik awal Taoisme, dan juga tentang alkimia. Lin Yi memikirkannya, karena ini adalah naskah tunggal asli dan karya Taois awal, seharusnya nilainya cukup tinggi. Beberapa miliar, mungkin.
Setelah memulai profesi barunya, Lin Yi tidak terlalu asyik dengannya dan segera tertidur. Seperti biasa, setelah selesai mencuci piring, Lin Yi turun ke bawah untuk makan dan mendengar Song Minghui berkata, "Lin Yi, ada paket untukmu." "Apakah itu dari San Feng?" "Ya." Lin Yi mengambil paket itu, menduga itu pasti kontrak Zhou Yi Kentong yang diberikan oleh sistem. Setiap kali San Feng yang melakukannya, sistem kemungkinan membuat semacam kesepakatan dengan mereka. Lin Yi membukanya dan mendapati huruf-huruf di dalamnya menguning, dengan noda di banyak tempat, dia merasa bahkan spray basah milik putrinya lebih bersih. Dan semua kata di dalamnya ditulis tangan, sejajar vertikal. Setelah memperoleh kemampuan bijak, Lin Yi mengetahui sedikit tentang segalanya, jadi membaca tidak sesulit yang dibayangkan, tetapi dia tidak tertarik dengan konten di dalamnya dan langsung melemparkannya ke dalam mobil. Meskipun telah mengaktifkan profesi barunya, Lin Yi tidak terburu-buru untuk pergi, dan merasa agak enggan berpisah dengan anaknya. Sekarang anak itu sudah berusia 5 bulan dan dengan bantal di belakangnya, sudah bisa duduk, meskipun tidak lama, hal itu tetap membawa kegembiraan bagi Lin Yi dan Ji Qingyan. Setiap kali anak itu menguasai keterampilan baru, Ji Qingyan akan merasa takjub karena telah melahirkan seorang anak. Dan sekarang, anak itu akan berinteraksi dengan Lin Yi. Menirukan gumaman dan celoteh, Lin Yi akan menanggapi dengan nada yang sama, membuat Ji Qingyan terkikik tak henti-hentinya, merasa bahwa Lin Yi tampaknya menjadi lebih tidak dewasa. Setelah menghabiskan seharian bermain dengan anak itu, Lin Yi resmi memulai perjalanannya. "Aku akan pergi melihat-lihat dulu, dan aku akan segera kembali," kata Lin Yi dengan santai, memiliki semua inisiatif, tanpa beban di hatinya. "Tidak perlu khawatir soal rumah, dan Anda bisa melakukan panggilan video kapan saja tanpa harus mematikan radio seperti sebelumnya." Ji Qingyan memiliki sikap yang sepenuhnya acuh tak acuh. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, dia tidak keberatan bahkan jika dia menjalani hidup sebagai pendeta Tao atau mencukur rambutnya untuk menjadi biksu. "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi." Lanjutkan." Sebelum pergi, Lin Yi dengan lembut mencium kening Ji Qingyan dan kemudian melaju menuju Gunung Longhu. Bab 2592. Orang biasa tidak dihitung melanggar sila. Karena saya satu-satunya orang di dalam mobil, Lin Yi melaju sangat cepat, menempuh perjalanan sejauh lebih dari 600 km dalam waktu kurang dari 5 jam. Karena keterbatasan waktu, Lin Yi tidak langsung menuju ke Gunung Longhu melainkan pergi ke kota Tongdu yang berjarak sekitar 30 km dari Gunung Longhu. Dibandingkan dengan Zonghai, kota Tongdu tidak terlalu ramai, dengan jumlah penduduk hanya lebih dari 1 juta. Namun meskipun kecil, semua fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia, dan fasilitas gaya hidup di sini pun sangat lengkap. Perasaan santai dan nyaman adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan Zonghai. Selain itu, di jalan, Lin Yi melihat banyak pendeta Tao mengenakan jubah Tao. Penduduk setempat tampaknya sudah terbiasa melihat orang-orang ini dan menganggapnya hal yang biasa. Pemandangan seperti ini tidak sering terlihat di Zonghai. Lin Yi melihat arlojinya, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia berencana menginap di sini malam ini dan pergi ke Gunung Longhu keesokan harinya. Setelah berkeliling kota sebentar, Lin Yi memarkir mobilnya di depan sebuah restoran kecil. Namun dia tidak terburu-buru keluar, sebaliknya, dia menghabiskan waktu melihat paket SF Express. Di dalamnya hanya ada salinan, kontrak Zhou Yi Kentong, tanpa ada yang lain. Yang berarti sistem tidak memberinya identitas, dia harus menemukan cara untuk menjadi bagian dari komunitas Taois sendiri. Ini membuatnya tampak jauh lebih sederhana. Di provinsi ini, ada lebih dari 1000 kuil Tao, besar dan kecil, dan kota Tongdu dikenal sebagai ibu kota Tao, jadi menemukan kuil untuk menjadi pendeta tidaklah sulit di sini. Setelah memutuskan demikian, Lin Yi membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil, meregangkan badannya sebentar, berencana untuk makan terlebih dahulu, lalu mencicipi makanan khas setempat. Memasuki restoran kecil itu, Lin Yi memesan 1 hidangan daging dan 1 hidangan sayuran, keduanya merupakan makanan khas setempat. Sambil makan, ia juga melakukan panggilan video kepada Ji Qingyan, dan makan malam itu berlangsung hingga lewat pukul 6 malam. Setelah makan, Lin Yi berkeliling kota dan segera tiba di tujuannya. Pusat pemandian Jinyinhai. Melihat dekorasi mewah di pintu masuk dan mobil-mobil mewah yang terparkir di luar, Lin Yi merasa dia telah menemukan tempat yang tepat. Setelah menemukan tempat parkir, Lin Yi berjalan menuju pusat pemandian. Hei, Master Tao, kulihat kau sudah berkeliaran cukup lama. Kenapa kau tidak masuk dan duduk sebentar? Pembicaranya adalah seorang pria muda berjas dengan lencana nama di dadanya, tampaknya adalah seorang manajer lobi atau peran serupa. Saya orang yang berbudi luhur, dan sungguh tidak pantas bagi saya untuk datang ke tempat-tempat seperti itu. Mohon jangan goda saya untuk melanggar sumpah dan aturan saya yang sudah jelas.
Pembicara itu mengenakan jubah Taois berwarna abu-abu, dan meski tidak muda, tampaknya usianya sama dengan Lin Yi. Berbeda dengan penganut Tao pada umumnya, dia tidak memiliki penampilan sederhana dan tanpa hiasan seperti biasanya, tetapi tampak sedikit licik. Kami telah meluncurkan layanan baru di sini, semuanya murni amatir, tidak ada yang tidak pantas, jadi tidak terhitung sebagai pelanggaran janji. Oh, begitu, tolong tunjukkan padaku secepatnya. Lin Yi. Amatir tidak termasuk yang melanggar sumpah. Itu logika yang aneh. Melihat Taois muda itu masuk, Lin Yi mengikutinya masuk. Silakan masuk, Tuan, silakan masuk ke dalam. Manajer itu tampak lebih sopan terhadap Lin Yi. Karena telah bekerja di industri ini selama beberapa tahun, dia secara naluriah dapat mengetahui bahwa Lin Yi adalah seorang pemboros besar. Begitu masuk, Lin Yi melihat sekeliling, merasa tidak puas dengan dekorasi interior dan lingkungannya. Tampaknya perusahaan itu menghabiskan semua uangnya pada fasad. Bagian dalamnya agak kurang kualitasnya. Melihat ekspresi tidak senang Lin Yi, manajer itu tersenyum dan bertanya. Tuan, apakah ada yang menurut Anda tidak memuaskan di sini? Rasanya agak kurang. Kalau ada dana lebih, mungkin kamu bisa mempertimbangkan renovasi. Wajah manajer lobi berubah. Ia hanya bersikap sopan, dan Lin Yi mulai mengkritik habis-habisan, bersikap seolah-olah ia orang dalam. Menjalankan bisnis, bertemu orang seperti Lin Yi adalah hal yang paling menyebalkan. Tidak mengeluarkan uang, tetapi tetap menunjukkan ke sekeliling seolah-olah dia adalah orang penting. Para ahli melihat pintu-pintunya, para amatir melihat kesenangannya, mungkin ada beberapa desain yang tidak Anda pahami, dan mengkritik secara asal-asalan bukanlah hal yang ideal. Kamu boleh bilang aku jelek, tapi kalau kamu menyebutku amatir, aku tidak setuju. Kamu juga di industri ini. Lin Yi mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Saya adalah wakil ketua kehormatan seumur hidup Asosiasi Pemandian Zonghai. Ini kartu saya. Anda dapat memverifikasinya secara daring, asli dan tanpa penipuan. Melihat kartu berhias emas di tangan Lin Yi, manajer lobi terpesona. Maaf, Tuan Lin Yi, silakan masuk. Dengan dipandu oleh sang manajer, Lin Yi tiba di meja resepsionis, di mana Taois yang disebutkan sebelumnya meliriknya, menunjukkan sedikit rasa iri. Untuk menjadi wakil ketua kehormatan seumur hidup dari Asosiasi Bat, berapa banyak uang yang harus dikeluarkannya? Apa paket termahal yang Anda miliki di sini? Yang paling mahal adalah 1.888, kata resepsionis wanita itu. Beri aku 2. Tuan, apakah Anda punya teman lain yang ikut bergabung? Tanya manajer lobi. Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku merasa ada hubungan dengan guru ini dan ingin mentraktirnya, ingin berteman dengannya. Melihat Lin Yi ingin membayarnya, sang Taois terkejut, tidak menyangka akan mendapat keberuntungan sebesar itu. Saya tidak melakukan apapun untuk mendapatkan ini, Tuan, Anda. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud menyakitimu. Setelah menyelesaikan transaksi kartu, Lin Yi dan Taois muda itu masuk bersama-sama. Pertama, mereka mandi sebentar lalu kembali ke kamar suite. Hei sobat, kita bahkan belum saling kenal, dan kau langsung menjebakku dengan pedang harta karun besar, aku agak sulit menerimanya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya ingin mendengar beberapa hal darimu. Hal apa? Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Lin Yi, dari Zonghai, kata Lin Yi. Siapa namamu? Sang Taois menatap Lin Yi dengan defensif, kau tidak akan melaporkanku, kan? Polisi tidak boleh menyentuh hal semacam ini. Mengapa aku harus melaporkan seorang Taois sepertimu, kata Lin Yi. Pertama, siapa namamu? Li Yongnian. Kamu penganut Tao di kuil mana? Istana Sangqing di Gunung Longhu. Mata Lin Yi berbinar, dia mendapat kesan samar tentang tempat itu. Tampak seperti kuil yang sangat besar dan terkenal secara nasional. Apakah kalian sedang membuka lowongan pekerjaan sekarang? Baru saat itulah Li Yongnian menyadari dia mungkin bukan dari kuil Zengyi, jadi itu bukan masalah besar. Ya, kami siap. Apa kamu punya rencana? Lin Yi mengangguk, apakah ada persyaratan khusus? Wah, kamu kelihatan kaya banget, kenapa mau jadi Taois? Bukankah kamu lebih menikmati hidup di luar? Itu urusanku, jangan tanya lagi, kata Lin Yi. Jika saya ingin bergabung dengan kuil Anda sebagai seorang Taois, apakah ada persyaratannya? Tentu saja ada persyaratannya, kata Li Yongnian. Anda harus bersedia, sehat, beriman sejati, patriotik dan taat hukum, berpendidikan minimal SMP, dan membaca doa pagi dan sore harian sekte mistik, mempelajari ritual Tao, dan jangan berpanjang lebar omong kosong, terus terang saja. 300.000 yuan. Bab 2593. Perselisihan Taois. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal, tidak perlu bicara panjang lebar,
kata Lin Yi sambil berbaring di tempat tidur. Kapan kita bisa naik gunung? Mengingat kau sudah memberiku pedang harta karun besar itu, jika kau benar-benar ingin melakukannya, aku bisa memperkenalkanmu pada gunung itu. Itu akan bagus sekali. Tapi menurutku kamu orang yang terus terang, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Li Yongnian. Kami yang mendaki gunung untuk menjadi pendeta tahu melakukannya karena keluarga kami terlalu miskin untuk mencari nafkah. Tapi dilihat dari pakaianmu, kau tampak berkecukupan. Kalau kau hanya ingin menikmati hidup, tinggal beberapa hari di gunung saja sudah cukup. Dengan 50.000 itu, kau bisa melakukan hal lain. Karena ini tentang menjalani hidup, saya ingin paket lengkapnya, dan ini akan menjadi kesempatan untuk menemukan kedamaian. Kau benar juga. Di tempat kita memang cukup damai. Kalau kau sudah memutuskan, aku akan mengajakmu naik gunung setelah urusanku selesai besok. Bisnis. Bisnis apa? Tanya Lin Yi santai. Jalan menuruni gunung rusak, sudah lebih dari setahun tidak diperbaiki, sehingga mengurangi jumlah pengunjung istana Sanqing kami, sehingga pendapatan kami pun berkurang secara signifikan. Saya akan meminta bantuan dinas terkait untuk memperbaiki jalan tersebut. Apakah ada gunanya bagimu untuk pergi dan bertanya? Tentu saja, aku menemukan seseorang yang punya koneksi di area ini, dan kalau aku berhasil membuatnya bicara, seharusnya tidak masalah. Setahu saya, Istana Sanqing adalah kuil Tao yang besar dan tempat wisata yang terkenal. Mustahil tidak ada yang memperbaikinya selama lebih dari setahun, ini juga sangat memengaruhi pendapatan daerah. Sialan, jangan sebutkan itu. Li Yongnian mengumpat. Di sana, ada juga kuil Zhengyi, yang skalanya tidak kecil, dan semua videonya ada di internet. Lagi pula, jalan menuju Istana Sanqing rusak, jadi semua orang pergi ke sana, artinya tidak memengaruhi pendapatan, hanya saja distribusinya tidak merata. Lin Yi mengangguk, mengerti maksudnya. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Saya juga berpikir begitu. Saya sudah bertanya kepada mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak mau memperbaiki jalan dan terus-menerus mengutamakan kuil Zhengyi. Kalau begitu, apakah orang yang kamu anggap dapat diandalkan? Orang itu cukup mengesankan. Dia bilang dengan $50.000, dia bisa menyelesaikan masalah ini, dan tampaknya menjanjikan. Lin Yi mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia selama tidak mempengaruhi keputusannya untuk menjadi pendeta Tao. Sekitar pukul 10 malam, setelah sesi asyik bermain Big Treasure Sword, keduanya menemukan sebuah warung pinggir jalan untuk menikmati camilan larut malam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Li Yongnian menghentikan birnya di udara dan bertanya pada Lin Yi. Sepertinya kalian para pendeta tahu hidup lebih bebas dibandingkan orang biasa seperti kami. Dalam pekerjaan kami, kebebasan adalah satu-satunya keuntungan, kalau tidak, siapa yang mau melakukan pekerjaan berat ini? Penghasilannya pasti lumayan, kan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Sekitar 10.000 sebulan, agak lebih baik daripada pekerja kantoran biasa. Lin Yi berpikir sejenak, di tempat seperti Tongdu, penghasilan 10.000 sebulan bukanlah hal yang kecil. Keduanya masing-masing minum beberapa botol bir di warung pinggir jalan, dan meskipun minumannya sedikit, suasananya sangat menyenangkan. Melalui uraian Li Yongnian, Lin Yi memperoleh beberapa pemahaman tentang Istana Sanqing. Istana Sanqing, juga dikenal sebagai guru surgawi Cao Tang, adalah istana leluhur asli cabang Taois, Zhengyi Dao. Sebagai salah satu kuil Tao paling terkenal di Tiongkok, Istana Sanqing memiliki persembahan dupa yang sangat berkembang. Ditambah lagi, dengan makin populernya platform video pendek, aliran wisatawan terus-menerus berkunjung ke sini, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan. Namun, dalam hal pemasaran, Istana Sanqing agak kurang dan belum memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Terdapat pula intrik dan penipuan, yang menyebabkan reputasi dan persembahan dupanya tertinggal jauh di belakang kuil Zhengyi yang berukuran serupa, sehingga tertinggal jauh di belakang. Sekitar pukul 10 malam, setelah menghabiskan minuman, keduanya bersiap untuk kembali ke tempat di mana mereka melakukan pedang harta karun besar sebelumnya untuk tidur. Dalam perjalanan, keduanya mengobrol santai tentang hal-hal yang berkaitan dengan Istana Sanqing, dan Lin Yi menganggapnya cukup menarik. Tak disangka, ternyata di dalam kuil Tao juga banyak sekali intriknya. Tunggu sebentar. Saat mereka berjalan dan berbicara, Lin Yi tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Li Yongnian terkejut, ada apa? Salah makan, perlu ke toilet. Ada beberapa orang di belakang kita yang tampaknya mengikuti kita. Ada yang mengikuti. Jangan melihat ke belakang. Li Yongnian ingin menoleh, tetapi Lin Yi menghentikannya. Kita periksa dulu situasinya. Mungkin aku cuma paranoid. Li Yongnian sedikit gugup, hal-hal seperti itu cukup jauh baginya dan tidak dapat menghadapinya setenang Lin Yi. Setelah berjalan beberapa puluh meter lagi, Li Yongnian bertanya dengan tenang.
Apakah kamu melakukan kesalahan, atau memang ada orang yang benar-benar mengikuti kita? Mereka mengikuti, kata Lin Yi. Saya baru saja tiba di sini hari ini, mustahil bagi saya untuk punya musuh, mungkin mereka ada di sini untukmu. Sialan, aku tahu siapa mereka. Li Yongnian mengumpat, pasti orang-orang dari kuil Zhengyi. Kuil yang bersaing denganmu. Ya, tidak ada orang lain selain mereka. Seharusnya kalian berdua tidak saling mengganggu dan persembahan dupa mereka lebih makmur daripada milik kalian, jadi tidak perlu menimbulkan masalah, kan? Sudah ku bilang sebelumnya, mereka mengandalkan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai kesuksesan hari ini. Dari segi warisan dan kedalaman, mereka tidak bisa bersaing dengan istana Sanqing kita, dan mereka tahu itu, jadi mereka selalu ingin mengusir kita. Apa hubungannya ini dengan mereka yang mengikutimu? Karena aku akan mencari seseorang untuk membantu memperbaiki jalan. Setelah jalan diperbaiki, jumlah pengunjung ke tempat kita akan meningkat, dan mereka pasti tidak ingin melihat itu terjadi, jadi mereka datang untuk mengikutiku. Lin Yi menggaruk dagunya dan tersenyum kecut, orang-orang ini benar-benar picik, punya trik seperti itu. Sudahlah, jangan bahas yang lain dulu. Sebaiknya kita berpisah dulu. Besok, kamu tunggu saja di pemandian umum, nanti aku jemput setelah urusanku selesai. Setelah berbicara, Li Yongnian melihat sekeliling, bersiap untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Aku harus membawa mereka pergi, atau kau juga akan mendapat masalah. Kata Li Yongnian. Lagi pula, kabur berdua saja itu merepotkan. Pokoknya, tunggu saja aku di sini besok. Setelah urusanku selesai, aku akan mengantarmu naik gunung. Setelah berkata demikian, Li Yongnian pun lari terbirit-birit, namun sialnya, orang-orang yang membuntuti di belakangnya pun ikut bergerak, bahkan ada mobil yang menghalangi jalan Li Yongnian dan memaksanya mundur. Sekarang situasinya buruk, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sialan, umpat Li Yongnian, masalah hari ini tidak akan mudah, mungkin akan merepotkanmu. Lupakan masalah, sebut saja takdir. Pola pikirmu sungguh berbeda, tidak mengembangkannya akan menjadi sia-sia bagimu. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, merasa mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Li Yongnian. Secara bertahap, 6 atau 7 orang mengepung mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan potongan rambut cepak, ikutlah dengan kami, ini bukan tempat untuk bicara. Bab 2594. Pintu yang mengisolasi keinginan. Orang-orang di sekitar mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka hanya mengatakan akan membawa Li Yongnian pergi. Hal ini secara langsung mengonfirmasi kecurigaannya. Orang-orang ini mungkin pesaing istana Sanqing. Li Yongnian sangat bingung, keringat dingin mengalir di wajahnya, ini bukan situasi yang dapat ia tangani. Mereka ingin kita pergi, jangan hanya berdiri di sini dengan bodoh, teriak Lin Yi. Apa kau bodoh? Kalau kita dibawa pergi, kita mungkin akan dipukuli sampai mati. Tapi ini jalanan, kalau kita sampai dipukuli di sini, bukankah akan lebih memalukan? Li Yongnian tiba-tiba menyadari bahwa mengingat situasi saat ini, dipukuli tidak dapat dihindari. Kau benar, kata Li Yongnian dengan serius. Pergi ke suatu tempat yang sepi, dengan begitu tidak akan ada yang melihat, rasanya seperti tidak dipukuli sama sekali. Lin Yi. Logika macam apa ini? Mari kita bicarakan ini, jangan mulai berkelahi, aku akan pergi bersamamu, kata Li Yongnian. Tapi teman ini tidak bersamaku, kita bisa membicarakannya sendiri kalau ada sesuatu. Dia tidak bersamamu, kata pria berambut pendek yang memimpin. Lihatlah dia, bagaimana mungkin dia seorang pendeta Tao. Pria berambut pendek itu melirik Lin Yi, kau pikir kita bodoh? Lepaskan dia, lalu lapor polisi. Setelah berbicara, pria berambut pendek itu mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Li Yongnian. Hentikan omong kosongmu, cepat ikut kami. Lin Yi pun tak luput, didorong dan ditarik ke sebuah gang. Sialan, tangkap dia. Tunggu sebentar. Li Yongnian berteriak keras, menghentikan tindakan semua orang. Kamu bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini di kuil Zhengyi. Kuil Zhengyi atau apalah itu, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kata pria berambut pendek itu. Hari ini kami hanya tidak menyukaimu, ingin memberimu pelajaran. Memberikan pelajaran itu sah-sah saja, tapi aku belum menjadi bagian dari istana Sanqing. Kalau kau memukulku juga, itu terlalu berlebihan, kata Lin Yi. Pria berambut pendek itu melirik Lin Yi, karena kamu bukan dari istana Sanqing, mengapa kamu bergaul dengan mereka? Saya berencana pergi ke istana Sanqing untuk menjadi pendeta Tao, besok kami akan naik gunung, jadi, sekarang saya belum menjadi bagian dari istana Sanqing. Li Yongnian, bukankah kamu minta dipukuli? Sialan. Apa kau sedang mempermainkanku? Pria berambut pendek itu mengumpat dan menendang ke arah Lin Yi. Dalam masyarakat yang harmonis ini, apa gunanya berkelahi dan membunuh, itu tidak baik.
Lin Yi melangkah ke samping, menghindari serangan pria berambut pendek itu, lalu meninju perutnya. Ah! Terdengar jeritan, lelaki berambut pendek itu membungkuk, memegangi perutnya, raut wajahnya berubah kesakitan. Beranikah kau melawan? Melihat situasi menjadi kacau, yang lainnya menjadi marah. Dari sekian banyak orang, mereka masih kena pukul satu orang saja, sungguh memalukan. Dalam sekejap, Lin Yi menjadi fokus serangan mereka, dengan 6 atau 7 orang menyerbunya. Di gang gelap, Lin Yi bergerak dengan cekatan, menetralkan serangan mereka satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-6 atau 7 orang itu tergeletak di tanah. Li Yongnian agak linglung. Sobat, kamu sudah latihan. Kamu jago banget bertarung, kan? Tidak buruk, terutama karena orang-orang ini terlalu lemah. Lin Yi meregangkan badan dengan malas. Ayo tidur, aku agak lelah. Tentu. Melangkah melewati pria berambut pendek itu, Lin Yi dan Li Yongnian pergi dan kembali ke pemandian untuk tinggal. Keesokan paginya, Lin Yi sarapan bersama Li Yongnian. Sobat, soal tadi malam, terima kasih banyak, kalau tidak, aku pasti terbaring di rumah sakit dan tidak bisa melakukan apapun. Tidak apa-apa, lagi pula aku masih butuh bantuanmu, anggap saja ini bantuan bersama. Jangan khawatir, setelah urusan utama selesai, aku akan mengantarmu naik gunung, kata Li Yongnian. Kalau begitu, aku akan bicara baik-baik dengan guru, itu bukan masalah besar. Tidak masalah. Setelah sarapan, Lin Yi dan Li Yongnian berangkat bersama untuk menemui orang yang dicarinya. Namanya Feng Jiaming, berusia sekitar 40-an, berpakaian rapi, memancarkan kesan sangat terpelajar. Li Yongnian berkomunikasi dengannya selama sekitar setengah jam sebelum menyerahkan sebuah paket yang dibungkus kain merah. Sedangkan untuk urusan selebihnya, mereka tinggal menunggu kabar saja. Urusan utama sudah selesai, aku akan membawamu menemui majikanku. Lin Yi mengangguk, dan keduanya berangkat dengan mobil menuju Istana Sangqing. Istana Sangqing, juga dikenal sebagai Istana Tai Sangqing, terletak di kota Sangqing di Gunung Longhu. Dengan pemandangan pegunungan terjal dan jalur air sebagai latar belakang, pemandangan dari jauh sungguh spektakuler. Membangun kuil di tempat seperti itu sungguh menyenangkan. Setelah kurang dari 1 jam berkendara, mereka sampai di Istana Sangqing. Namun, perjalanannya tidak mulus. Jalan lama itu penuh lubang, dengan beberapa bagian yang berlubang dalam. Mobil SUV saja sulit melewatinya, tetapi mobil yang lebih kecil pasti akan tergores bagian bawahnya, jadi kecil kemungkinan wisatawan yang berkendara sendiri akan memilih jalan ini menuju Istana Sangqing. Setelah melewati jalan tanah yang bergelombang, keduanya mencapai tujuan mereka. Meskipun persembahan dupa dalam beberapa tahun terakhir belum begitu makmur, akar sejarahnya masih ada. Terutama dengan bangunan-bangunan kuno dan megah di Istana Sangqing, terasa seolah-olah zaman dahulu kala sedang menyerbu, membuat orang merasa kecil. Lin Yi berdiri di bawah tangga batu, menatap kuil di gunung, tiba-tiba merasa bahwa hidup itu seperti sebutir beras, dan banyak kegiatan menjadi fana. 100 tahun kehidupan berlalu dalam sekejap. Mengejar ketenaran dan kekayaan menjadi kurang penting. Menaiki tangga batu adalah gerbang Fudi, bangunan penting di Istana Sangqing, yang juga merupakan pintu masuk utama. Seluruhnya terbuat dari batu bata cian dengan atap genteng, lengkungan batu bata, dan tulisan, Gerbang Fudi, pada plakat batu bata. Pada pilar di kedua sisinya, terdapat bait yang berbunyi, di mana tamu biasa dapat mengunjungi tanah suci, sumber abadi tidak dapat dilihat oleh orang duniawi. Berdiri di sini, rasanya seperti pengalaman perjalanan waktu. Melewati gerbang ini, Anda meninggalkan semua masalah duniawi. Kakak Lin, bagaimana perasaanmu? Karena Lin Yi lebih tua dari Li Yongnian, ditambah dengan kejadian tadi malam, dia sudah mengubah caranya menyapa Lin Yi. Tempat-tempat seperti ini benar-benar kondusif untuk refleksi yang tenang, tidak ada tempat lain yang memberikan perasaan dan lingkungan seperti ini. Kalau begitu, aku tidak akan berdebat denganmu. Li Yongnian menegakkan tubuhnya dan berkata, ini adalah tempat yang tenteram, begitu Anda melewati gerbang Fudi dan melangkah ke jalan naga Istana Sangqing, Anda akan meninggalkan semua keinginan duniawi dan kembali ke jati diri Anda yang sebenarnya. Benar sekali, tapi kemarin saat kau pergi ke pedang harta karun besar di pemandian, ada apa sebenarnya? Li Yongnian terdiam sejenak, kemarin ketika aku melangkah keluar dari gerbang Fudi, keinginanku kembali, berbeda dengan saat melangkah masuk. Menurut pemikiranmu, selama kamu ikut campur, tidak akan ada yang mengganggu, kan? Tepat sekali, kau lihat sekarang aku tidak berhasrat atau menginginkan apapun, ketertarikan pada wanita bagiku bagaikan debu, tidak layak disebut. Lalu bagaimana kau menjelaskan pasangan di dalam itu? Lin Yi menunjuk sepasang pria dan wanita di dalam gerbang Fudi. Bab 2595. Biksu Kesuburan. Li Yongnian melihat ke arah yang ditunjuk Lin Yi.
Dia melihat seorang wanita tak jauh darinya, berpakaian sangat avant-garde. Ia mengenakan gaun ketat, dengan stoking hitam di kakinya, dan sepatu bot kecil di kakinya. Keseluruhan pakaiannya sangat menarik perhatian. Di samping wanita muda itu berdiri seorang pendeta Tao tua. Dilihat dari penampilannya, dia tampak berusia 60-an, menyeringai begitu lebar sehingga dia tampak 10 tahun lebih muda. Orang tua mesum ini. Li Yongnian bergumam pelan, lalu menjelaskan kepada Lin Yi. Mungkin perempuan awam ini sedang bingung, dan tuanku sedang memecahkan teka-teki hidupnya. Apakah itu kehidupan atau kehidupan itu sendiri? Tidak banyak perbedaannya, jangan pedulikan detailnya. Lin Yi. Apa sih maksudnya, tidak banyak perbedaan? Ayo masuk dulu. Aku akan bicara dengan majikanku tentang masalahmu nanti. Lin Yi mengangguk dan berjalan memasuki gerbang tanah terberkati bersama Li Yongnian. Saat mereka melewati ambang pintu, perintah sistem berbunyi dalam benak Lin Yi. Tiba di istana Sanqing Gunung Longhu, dianugerahi 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 5%, hadiah uang tunai 1 miliar. Lin Yi tetap tidak terpengaruh, karena imbalan awal untuk profesi baru umumnya berupa uang tunai, sesuatu yang sudah biasa diterimanya. Namun, kaki nyamuk pun tetaplah daging. Meskipun 1 miliar mungkin tidak banyak, itu cukup untuk uang saku. Lin Yi mendesah dalam hati, hidup masih memerlukan kerja keras dan usaha. Jika tidak, ia hanya akan berakhir menjadi orang miskin yang hanya memiliki uang saku beberapa miliar. Setelah memasuki gerbang tanah suci, keduanya berdiri di samping. Mereka menunggu pendeta Tao tua mengantar wanita itu pergi, lalu mendekatinya. Selama penantian, Lin Yi mengetahui nama pendeta Tao tua itu. Namanya adalah Zhang Yufu, nama Tao Xuanyang, dan dia adalah kepala sekolah ke-76 di Istana Sanqing. Lihatlah tuanmu tersenyum, mulutnya hampir mencapai telinganya, kata Lin Yi. Mungkin keinginan tuanku terlalu berlebihan, gerbang tanah suci ini tidak bisa menyucikannya. Pada usia seperti itu, jika gerbang tanah suci tidak dapat menyucikannya, seperti apa dia ketika dia masih muda? Konon, guruku, di masa mudanya, dikenal sebagai biksu kesuburan. Karena terpaksa, ia datang ke Istana Sanqing. Bukankah dia dikejar-kejar suami-suaminya ke atas gunung? Meskipun itu benar, mari kita bersikap lebih bijaksana. Tak lama kemudian, Zhang Yufu mengantar wanita muda itu keluar dari gerbang tanah terberkati, lalu menoleh ke Li Yongnian. Ekspresinya langsung berubah serius dan serius, senyum pun lenyap dari wajahnya. Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Ditangani dengan jelas, kata Li Yongnian. Dan siapa ini? Dia teman yang kutemui di kaki gunung, ingin datang ke Istana Sanqing kita untuk belajar. Zhang Yufu melirik Lin Yi, dan dengan sikap tenang berkata, menurut aturan Istana Sanqing kami, siapapun yang ingin belajar harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi, ketekunan yang tinggi, dan lulus penilaian yang diperlukan, termasuk membaca pelajaran siang dan malam, mempelajari etika Tao, dan memperoleh pengetahuan dasar jika ada. Ini 300.000. Lin Yi menyerahkan kartu bank. Murid ini, silakan masuk. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Zhang Yufu memberi isyarat mengundang, berbicara dengan ramah. Li Yongnian. Lin Yi dipimpin ke aula belakang oleh Zhang Yufu, dan setelah sekitar setengah jam, dia muncul. Yongnian, pergi dan beritahu semua orang, panggil teman-teman seperjuanganmu ke sini, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Li Yongnian mengeluarkan ponselnya, tidak jelas siapa yang diteleponnya. Adik kecil, siarkan pengumuman, kumpulkan semua orang di halaman tersembunyi timur dengan cepat. Setelah memberikan instruksi, Li Yongnian menutup telepon. Segera setelah itu, suara siaran dapat terdengar. Lin Yi merasakan ironi, merasa tempat ini tidak seperti yang dibayangkannya, lebih seperti mendengarkan siaran di desanya. Kemudian, keduanya kembali ke kamar, menunggu yang lainnya tiba. Tak lama kemudian, seluruh warga Istana Sanqing berkumpul di pintu masuk halaman tersembunyi timur. Jumlah mereka lebih dari 30 orang, jumlah yang tidak banyak mengingat luasnya Istana Sanqing. Tanpa diduga, di antara mereka yang hadir, ada seorang wanita. Ia tampak cukup muda, sekitar 27 atau 8 tahun. Mengenakan jubah Taois menambah kesan elegan pada dirinya. Namanya Zhuang Xiaoyun, dia berasal dari latar belakang keluarga baik-baik dan cukup terkenal di daerah tersebut. Karena dia tidak mempunyai kekhawatiran finansial dan menyukai kehidupan yang damai, dia akan tinggal di kuil Tao selama beberapa waktu setiap tahun, turun gunung untuk bermain ketika lelah, menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Tidak seperti murid laki-laki lainnya yang harus tinggal di gunung terus-menerus. Awalnya, tempat seperti Istana Sanqing jarang menerima murid perempuan. Tetapi selama ada uang,
bahkan jika seekor anjing datang, Zhang Yufu akan berani menyebutnya anjing menggonggong langit. Ditambah lagi, seiring dengan semakin beragamnya zaman, menerima murid perempuan bukanlah hal yang aneh. Apa yang terjadi sampai kita semua dipanggil bersama? Tanya Zhuang Xiaoyun. Guru pasti menerima murid lagi, kata seorang murid laki-laki. Setiap kali menerima murid, semua orang berkumpul. Penasaran berapa banyak tipuan yang akan dia lakukan kali ini? Mencicit. Tepat pada saat itu, pintu kayu halaman tersembunyi timur didorong terbuka, dan Lin Yi serta Zhang Yufu keluar. Wah, pria ini sangat tampan, seru Zhuang Xiaoyun. Para kultivator harus tetap tenang, bisakah kalian sedikit lebih tenang, kata Liong Nian. Terakhir kali saya turun gunung mengenakan gaun Balenciaga, guru berbicara kepada saya selama 2 jam tanpa henti. Tidak ada orang luar di sini, mari kita terus terang saja. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dilakukannya. Ehem. Zhang Yufu berdeham dan berkata, sekarang semua orang sudah ada di sini, saya punya pengumuman penting. Setelah diselidiki, orang yang berdiri di sebelah Anda adalah keturunan ke-94 dari pendiri Istana Sanqing kami, Guru Surgawi Zhang, yang memiliki hubungan mendalam dengan Istana Sanqing kami. Maka saya memutuskan untuk menerimanya di Istana Sanqing sebagai adik junior saya, dan paman junior Anda. Nama tahunnya adalah Xuan Kong. Mohon semuanya, sapa beliau. Mendengar berita itu, semua orang di bawah berbicara dengan suara pelan. Berapa banyak yang dia bayarkan untuk sekadar menjalin hubungan dengan garis keturunan Guru Surgawi Zhang? Yang terpenting, dia langsung menjadi paman muda kami. Tanpa 500.000, mustahil. Menjadi kaya itu sangat menyenangkan. Ehem. Setelah beberapa batuk lagi, Zhang Yufu berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, berhenti berbisik-bisik, lanjutkan tugasmu. Semua orang mengakui dan kemudian bubar. Liong Nian tidak pergi dan mendatangi Lin Yi. Ada apa? Bagaimana kamu bisa jadi paman junior kami? Bukankah gurumu berkata, aku keturunan ke-94 Zhang Daoling, di sini untuk menjadi paman mudamu, tidak salah lagi, kan? Jangan bercanda, nama belakang Zhang Daoling adalah Zhang, dan nama belakangmu adalah Lin, bagaimana mungkin kau keturunannya, kata Liong Nian. Katakan saja berapa yang kamu bayar. Ini termasuk makanan dan akomodasi, ditambah 3 jubah Tao, 600.000. Astaga, mahal sekali, mereka menagihmu 600.000. Dia bilang kalau tanpa faktur, bisa lebih murah 10.000 yuan, tapi saya tidak setuju, faktur itu berguna untuk disimpan. Bab 2596. Tugas sistem yang telah lama dinantikan. Itu masih tidak murah, kata Liong Nian. Tapi dengan kekayaan bersihmu, kurasa 600.000 itu hanya sedikit. Jangan bilang begitu, aku hanya orang biasa, rumahnya memang sedikit lebih besar, tapi hanya itu saja. Sudah begini, jadi jangan katakan apa-apa lagi, dia pasti tidak akan mengembalikan uangmu, kata Liong Nian. Tidak ada yang perlu dilakukan, biar aku tunjukkan bagian dalam. Lin Yi mengangguk dan berjalan di sekitar Istana Sanqing bersama Liong Nian. Meskipun tugas pertama telah selesai, tugas kedua belum dipicu. Berdasarkan perilaku sistem biasanya, diperlukan lebih banyak pengembaraan untuk menerima tugas. Istana Sanqing tidaklah kecil, butuh waktu cukup lama untuk berjalan melewati setengahnya saja. Saya merasa masih banyak orang yang datang ke sini untuk membeli dupa. Sebenarnya tidak banyak. Liong Nian menghela napas. Dulu waktu jalan belum rusak, jumlah wisatawan ke sini paling tidak 3 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Jadi menurutmu, semua turis yang hilang itu pergi ke kuil Zhengyi? Itu sudah pasti, kemampuan pemasaran mereka luar biasa. Mereka telah menghasilkan banyak uang selama beberapa tahun terakhir, dan kekayaan mereka berlimpah. Kalian juga tidak terlalu buruk, kata Lin Yi. Zhang Yufu menagih saya 600.000, bahkan lulusan kedokteran papan atas pun mungkin tidak akan mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam setahun. Meskipun 600.000 itu jumlah yang cukup besar, Istana Sanqing di sini sangat luas, dan membutuhkan banyak uang untuk perawatannya setiap tahun, itu bukan pengeluaran yang sedikit. Liong Nian berkata, tapi dengan 600.000 yang Anda miliki, tahun ini akan lebih mudah, sayangnya, tidak seperti kuil Zhengyi di masa lalu, kuil ini telah kehilangan kejayaannya. Lin Yi mendecakkan bibirnya dan merasa sedikit kasihan, baru saja hendak mengucapkan beberapa kata penghiburan ketika tiba-tiba perintah sistem berbunyi. Dalam sebulan, buat dupa Istana Sanqing melebihi kuil Zhengyi, hadiah, 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tugas sistem yang telah lama terlewatkan memberi Lin Yi perasaan yang familiar. Lin Yi berpikir tidak akan terlalu sulit untuk membuat dupa Istana Sanqing melebihi kuil Zhengyi. Namun masalahnya, dupa cukup misterius, sulit didefinisikan. Apakah perbedaan antara kedua belah pihak besar?
Lin Yi mengesampingkan urusan sistem dan bertanya. Sebelumnya kurang lebih sama, tetapi sekitar setahun terakhir, karena jalan rusak dan tidak diperbaiki, mereka memanfaatkannya untuk berkembang, membangun banyak hal di dalamnya, tempat-tempat untuk dikunjungi juga jumlahnya lebih banyak daripada tempat kami. Li Yongnian berkata, dengan hanya mengevaluasi baik dan buruk, kita sesungguhnya tidak mencapai standar. Lin Yi secara naluriah mengangguk, lalu bertanya. Secara umum, apa arti dupa dalam Taoisme? Secara harfiah berarti, uang yang diperoleh dari penjualan dupa. Lin Yi sekarang mengerti, melihatnya dari sudut pandang ini, semuanya jauh lebih sederhana. Ayo, ini sudah siang, mari kita makan. Keduanya tiba di ruang makan, yang terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian diperuntukkan bagi orang dalam untuk makan, bagian lainnya terbuka untuk wisatawan luar. Makanannya sangat hambar, rasanya lumayan, tidak buruk. Apakah kita sedang merenovasi tempat ini? Melihat orang-orang datang dan pergi, membawa perlengkapan renovasi di dalam, Lin Yi bertanya. Sebulan lagi, pekan raya kuil setempat akan tiba, banyak orang akan datang. Sang guru ingin merapikannya dengan baik, kalau tidak, turis tidak akan mau datang. Li Yongnian berkata, kalau tidak, kami tidak akan terburu-buru memperbaiki jalan. Pameran kuil. Lin Yi bergumam, di Gunung Longhu ini, Istana Sanqing dan kuil Zhengyi adalah kuil Tao terbesar, para wisatawan pasti datang ke dua tempat ini, kan? Hampir semuanya, meskipun ada beberapa kuil Tao di tempat lain, mayoritas akan datang ke Gunung Longhu, bagaimanapun juga, itu adalah tempat berkembang biaknya. Lin Yi berpikir sejenak, sebulan lagi akan menjadi hari pekan raya kuil. Jika pada hari pekan raya kuil, dupa Istana Sanqing melebihi kuil Zhengyi, tugas akan dianggap selesai. Namun ada prasyaratnya, jalan menuju Gunung Longhu harus diperbaiki, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Meskipun ia tidak kekurangan uang dan mempunyai solusi yang lebih baik, bahkan dapat membangun kereta gantung wisata langsung ke atas gunung, tetapi dengan waktu hanya sebulan, sudah terlambat untuk membangun semua itu. Bagaimana perkembangan perbaikan jalannya, kapan hasilnya akan terlihat? Mereka menyuruh saya menunggu kabar dan mengatakan akan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Waktu yang tersisa bagi saya adalah 1 bulan, jika memperbaiki dengan standar paling rendah, yaitu pengecoran jalan beton, dari persiapan hingga penggunaan, akan memakan waktu paling sedikit setengah bulan. Jadi masih ada waktu jeda setengah bulan, bisa menunggu sebentar. Dalam beberapa hari berikutnya, hari-hari Lin Yi berlalu dengan cukup santai. Namun bagi Lin Yi, profesi baru ini tampaknya memiliki ciri-ciri khusus. Setiap hari duduk di gunung yang kosong, bermeditasi dan memandang jauh, perolehan batin makin kaya, tak kasat mata, alam pun mengalami peningkatan. Bagaimana perbaikan jalannya? 3 hari kemudian, Lin Yi, Li Yongnian, dan Zhuang Xiaoyun duduk bersama untuk makan, menanyakan tentang perbaikan jalan. Sialan, jangan bahas itu, ayo makan dulu. Li Yongnian mengumpat dengan kesal, wajahnya tampak tidak bagus. Ditipu, ya, Lin Yi tertawa, hasil seperti itu sesuai dengan harapannya. Tidak benar-benar curang, hanya menelepon beberapa kali, selalu tertunda, tidak ada kabar pasti. Saudara senior Li, lebih dari 20 hari lagi adalah pekan raya kuil, jika jalan tidak diperbaiki, kita akan kehujanan, kata Zhuang Xiaoyun. Aku tahu itu, aku akan mencari waktu untuk mendorong lagi. Jangan ditunda lagi, perbaikan jalan masih butuh waktu, kata Lin Yi. Sekalipun mereka menyelesaikannya dalam beberapa hari, jika jalan itu tidak diperbaiki sebelum pekan raya kuil, itu tidak akan ada pengaruhnya. Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun tidak berbicara, mereka juga mengantisipasi hal ini. Tapi saat ini, saya tidak punya pilihan lain, uangnya sudah diberikan kepada mereka, kita hanya bisa menunggu. Lin Yi tersenyum, Li Yongnian memang orangnya banyak bicara, tapi dia tetap jujur dan sopan. Bagaimanapun, mode operasional ini bermasalah sejak awal. Tertipu adalah hal yang wajar. Itu baru saja menegaskan sudut pandangnya. Paman, kenapa kamu tersenyum? Bantu kakak senior memikirkan caranya. Menurut pengalaman saya, dia pasti ditipu. Tidak mungkin, bukankah katanya dihubungi melalui kenalan, kata Zhuang Xiaoyun. Sekarang, yang menipu itu kenalan, kalau orang asing, mungkin mereka lebih menahan diri. Kalau begitu, semuanya berakhir. Zhuang Xiaoyun berkata, uang $50.000 itu diperas habis oleh tuannya, kalau terbuang sia-sia, nanti kita mungkin harus makan kubis dan kentang. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, Lin Yi memahami beberapa situasi di kuil Tao. $50.000 itu memang dapat memainkan peranan penting. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Melihat Li Yongnian mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, Lin Yi memegang tangannya dan berkata, jika Anda meminta uang seperti ini,
Anda tentu tidak akan mendapatkan apapun, tenang saja. Bab 2597. Kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Telepon dia dulu. Kalau dia terus menunda, bilang kita tambah 50.000 lagi supaya cepat selesai, tapi pastikan kita ketemu langsung untuk negosiasi, kata Lin Yi. Begitu kita melihatnya, akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Saya akan mencobanya. Li Yongnian mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Feng Jiaming. Saudara Feng, ini Li Yongnian. Aku tahu, kata Feng Jiaming sopan. Saya sudah bicara dengan saudara ipar saya tentang masalah Anda. Seharusnya segera ada hasilnya. Anda bisa mengandalkan saya, tunggu saja beberapa hari, dan semuanya pasti akan beres. Feng Jiaming adalah orang yang cerdik, yang dengan sigap mengatakan apa yang ingin dikatakan Li Yongnian, dan berhasil membungkamnya. Mendengar jawaban ini, Lin Yi 100% yakin bahwa orang itu bukanlah kabar baik. Memikirkan hal ini, Lin Yi menatap Li Yongnian, dan yang terakhir mengerti dan berkata, Saudara Feng, apakah karena hal ini sulit ditangani sehingga berlarut-larut begitu lama? Ini memang sedikit menantang, kata Feng Jiaming. Tunggu saja beritanya. Saudara Feng, bagaimana kalau begini, saya akan menambahkan 50.000 lagi, dan kita akan berusaha lebih keras untuk meminta orang-orang di daerah wisata memperbaiki jalan untuk kita. Jika Anda menambahkan 50.000 lagi, semuanya pasti akan berjalan lebih lancar. Nada bicara Feng Jiaming tampak meninggi, jelas tergerak oleh 50.000 dolar itu. Di mana kamu sekarang? Aku akan membawakan uangnya. Tidak perlu repot. Saya akan memberikan nomor rekeningnya. Anda tinggal mentransfer uangnya. Kau tahu, di Istana Sanqing, kami juga tidak punya banyak uang. Puluhan ribu dolar ini semuanya ditabung karena berhemat. Tuanku bilang itu harus diserahkan langsung kepadamu. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di rumah Teh Longkuan 1 jam lagi. Aku akan berusaha menyelesaikannya untukmu dalam 3 hari. Setelah membahas bisnis, Li Yongnian menutup telepon. Paman, dia bilang bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Haruskah kita percaya lagi? Dia bilang hal yang sama sebelumnya. Aku juga ada di sana, dan dia menjaminnya dengan pasti. Dan sekarang, bukankah itu hanya penundaan demi penundaan? Kakak senior, kamu terlalu naif dan berpikiran sederhana. Dengarkan saja pamanmu, kata Zhuang Xiaoyun. Baiklah kalau begitu, kita harus mencari cara untuk mendapatkan uangnya kembali. Ayo, kita jalan-jalan menuruni gunung dan memperbaiki sedikit makanannya. Ayo pergi, kata Zhuang Xiaoyun. Makanan di kantin terlalu hambar. Aku benar-benar harus keluar dan memperbaikinya sedikit. Kali ini, jangan pakai Balenciaga, atau Tuan akan ingin berbicara dari hati ke hati denganmu lagi. Kali ini, aku akan memakai celana jeans dan memastikan dia tidak melihat. Setelah mengambil keputusan, Zhuang Xiaoyun kembali untuk berganti pakaian, sementara Lin Yi dan Li Yongnian bersiap turun gunung mengenakan jubah Tao mereka. Saat Zhuang Xiaoyun berganti pakaian kasual, dia merasa berubah. Mengenakan celana jeans ketat, kaki jenjangnya terlihat sempurna, dan bentuk bokongnya sangat bulat dan bersemangat. Kalau dia turun gunung, akan sulit menebak kalau dia adalah seorang penganut Tao perempuan. Pantas saja guru ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Dengan pakaianmu, aku pun ingin bicara denganmu, kata Li Yongnian. Teruslah bermimpi, bahkan jika aku menginginkan bicara dari hati ke hati, aku akan bicara dengan paman, dan kamu bisa menunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada seniormu, kata Li Yongnian. Jika Anda benar-benar masuk ke kamarnya untuk berbicara dari hati ke hati, mungkin dalam 10 bulan, Anda akan punya anak untuk dibicarakan. Tidak bisakah kau membicarakannya? Itu masalah, perlu diobati. Li Yongnian. Setelah persiapan selesai, Lin Yi menemukan mobilnya, menuruni gunung, dan tiba di rumah Teh Longkuan pada waktu yang disepakati. Rumah Teh itu tidak tinggi, hanya 3 lantai, tetapi dalam detail-detailnya, kesan usia terasa kental, memberikannya sedikit jiwa. Ini dia, ayo naik. Lin Yi mengangguk, dan mereka bertiga pergi ke kedai teh. Di bagian dalam lantai 3, Feng Jiaming dan seorang pria parubaya sedang duduk bersama sambil minum teh dan mengobrol, dengan seuntai kenari tua di tangan, terus-menerus menggosoknya. Kudengar si Taois idiot itu datang memberimu uang lagi. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya bernama Luo Tiansu. Kelihatannya kekar, beratnya sedikitnya lebih dari 200 pon, wajahnya penuh lemak, terkulai di kursinya seperti tumpukan lumpur. Ketika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan, tidak ada yang dapat menghentikannya, kata Feng Jiaming sambil memutar manik-manik di tangannya. Saya pikir mendapatkan 50.000 sudah cukup, tapi mereka masih mau memberi saya lebih, membuat saya merasa agak malu. Masalahnya,
Kalau Anda menerima uangnya tapi tidak mengerjakannya, bukankah akan sulit untuk menjelaskannya? Apa yang sulit dijelaskan? Feng Jiaming berkata dengan acuh tak acuh. Setelahnya, saya cuma bilang kalau itu tidak berhasil, dan uangnya tidak bisa dikembalikan. Mereka hanya bisa menelan kekalahan itu dalam diam. Apakah kamu tidak takut mereka akan datang dan membuat masalah? Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh sekelompok Taois idiot? Tanya Feng Jiaming acuh tak acuh. Kalau mereka punya kemampuan itu, mereka pasti tidak akan meminta bantuanku. Lagi pula, begitulah cara kerjanya, mengeluarkan uang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, tidak ada harapan sama sekali. Masuk akal. Kenapa tidak langsung saja kukatakan? Menurutku mereka memang menyedihkan, kata Luo Tiansu. Aku ingat orang yang bertanggung jawab atas area pemandangan itu sepertinya kakak iparmu. Sepatah kata darimu pasti akan berhasil. Lagi pula, kami sudah menerima uangnya, dan terlepas dari apakah pekerjaannya selesai atau tidak, itu tidak penting bagimu. Kamu salah. Situasinya lebih dalam dari yang kamu kira, kata Feng Jiaming. Jalan menuju Istana Sangqing telah rusak selama lebih dari setahun. Kawasan wisata ini punya dananya. Tahukah Anda mengapa jalan itu belum diperbaiki? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika jalan diperbaiki, Istana Sangqing mendapat uang dari persembahan dupa, lalu apa hubungannya dengan kita? Kakak iparmu yang bertanggung jawab atas kawasan wisata ini. Memperbaiki jalan berarti lebih banyak pengunjung, yang berarti lebih banyak pendapatan. Di daerah kami, hanya ada sedikit tempat kecuali kuil, kata Feng Jiaming sambil memberi isyarat dengan megah. Di Gunung Longhu, jangan sebut yang lebih kecil, selain Istana Sangqing, ada juga kuil Zengyi. Kalau tidak bisa mengambil jalan ke Istana Sangqing, pergi saja ke kuil Zengyi. Itu sama sekali tidak memengaruhi pendapatan kawasan wisata. Luo Tiansu menyentuh dagunya, memperlihatkan ekspresi agak mengerti. Tapi persembahan dupa kuil Zengyi tidak ada hubungannya dengan kakak iparmu, kan? Menurutku, lebih baik jalan menuju Istana Sangqing diperbaiki, sehingga kedua belah pihak bisa bersaing secara sehat, meningkatkan layanan mereka, dan secara tidak langsung meningkatkan reputasi kawasan wisata ini. Biasanya, idemu benar, kakak iparku juga berpikir begitu. Dengan sekali sentakan, Feng Jiaming menyalakan sebatang rokok dan berkata, tapi tuan rumah di kuil Zengyi sangat pandai menjilat. Dia sudah menawarkan banyak hal kepada saudara iparku. Jadi, itulah mengapa jalannya masih belum diperbaiki sampai sekarang. Aku tidak perlu bicara lagi, kau seharusnya mengerti. Haha. Luo Tiansu tertawa terbahak-bahak, sebelumnya aku juga bingung soal ini. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang saling menguntungkan? Ternyata itu kendalanya, kalau aku di posisimu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Bab 2598. Aturan gangster. Jadi, saya tidak akan memaksakan masalah ini. Lagi pula, kakak ipar saya banyak membantu saya saat membuka kedai teh ini. Saya tidak bisa menghentikan dukungan finansialnya. Itu benar, dan kamu punya cukup banyak orang di bawahmu, bahkan jika ada masalah, itu tidak akan membuat banyak kehebohan. Tepat sekali, dalam situasi seperti itu, mereka tidak bisa memanggil polisi, jadi saya tidak takut sama sekali. Feng Jiaming menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Kalau suasana hatiku sedang bagus, aku akan mengembalikan beberapa ribu untuk biaya perjalanan. Tapi kalau mereka benar-benar membuatku kesal, mereka bahkan tidak akan kentut, mungkin beberapa tamparan saja. Kau kejam. Kau tampak lembut dan halus, tapi kau penuh dengan ide-ide buruk, Luo Tiansu tertawa terbahak-bahak. Aku cuma orang kasar, aku cuma bisa mengandalkan penampilanku untuk menakut-nakuti orang. Kalau keadaan benar-benar memburuk, semuanya tetap tergantung padamu. Jangan bilang begitu, kamu juga banyak membantuku, kata Feng Jiaming sambil tersenyum. Kalau bukan karena 200.000 yang kau pinjamkan, aku takkan bisa mengambil alih tempat ini. Sekarang, aku punya cukup banyak, mereka akan mengirim 50.000 lagi nanti, lalu aku bisa membayarmu kembali. Haha, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Aku iri banget sama orang pintar kayak kamu. Kamu menghasilkan uang dengan sangat cepat. Feng Jiaming tertawa terbahak-bahak dan melihat jam, kurasa mereka akan segera datang. Sebaiknya kau tinggal dan mengobrol dengan mereka. Kalian sedang membicarakan hal serius, bukankah aku akan menghalangi? Ada apa dengan itu? Kamu bisa bantu aku bertahan dan menyelamatkanku dari omong kosong mereka. Kau benar juga, auramu tidak seintimidasi milikku, kata Luo Tiansu. Jadi, tinggallah. Aku akan memanggil beberapa orang malam ini dan mengatur makan malam, lalu mari kita minum-minum. Kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Hari ini, aku harus benar-benar menghajarmu. Tidak masalah. Saat mereka sedang berbincang,
seorang pelayan berpakaian Chongsam berjalan mendekat. Cheo Feng, ada 3 orang di lantai bawah yang menanyakan Anda. Seperti apa rupa mereka? Apakah mereka mengenakan jubah Tao? Pelayan itu mengangguk, ya. Aku sudah menunggu mereka, biarkan saja mereka muncul. Pelayan itu berbalik dan pergi, dan mereka berdua berdiri tegak, menunggu Lin Yi dan yang lainnya datang. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki, dan dengan pelayan memimpin, 3 orang berjalan mendekat. Secara naluriah, tatapan Feng Jiaming dan Luo Tiansu jatuh pada Zhuang Xiaoyun, mata mereka menunjukkan sedikit keserakahan. Kakak Feng. Li Yongnian melangkah maju terlebih dahulu, dan Feng Jiaming dengan hangat berdiri. Mereka berjabat tangan dan memperkenalkan orang-orang di sekitar mereka, saling berkenalan. Namun Luo Tiansu dengan tatapannya yang garang, membuat Li Yongnian sedikit gelisah. Saya sudah membahas masalah pembangunan jalan, tetapi saudara ipar saya bilang itu bukan tanggung jawabnya sendiri, perlu persetujuan dari para pemimpin lain di kawasan wisata itu sebelum bisa disetujui. Saya sudah menunggu kabar akhir-akhir ini, kalau tidak, saya pasti sudah memberitahu Anda lebih awal. Feng Jiaming memimpin dalam mengangkat topik tersebut, ingin membuatnya singkat dan tidak membuang terlalu banyak waktu. Tidak adakah kemungkinan sama sekali? Tidak sepenuhnya tanpa harapan. Sedikit usaha lagi, pasti akan berhasil. Meski dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Feng Jiaming sudah mengisyaratkan pada Li Yongnian. Pada dasarnya dia mengatakan kepadanya, orang yang perlu berusaha bukanlah saya, tetapi Anda. Sepertinya hal ini memang sulit untuk ditangani, Li Yongnian menghela napas dan berkata. Bagaimana kalau kita tidak melanjutkannya? Saudara Feng, bisakah kau mengembalikan uangnya kepadaku? Mendengar ini, ekspresi Feng Jiaming dan Luo Tiansu berubah. Mereka baru saja mengatakan lewat telepon bahwa mereka akan menambah 50.000 lagi, tetapi sekarang hanya dalam waktu 1 jam, mereka berubah pikiran. Guru Tao Li, apa maksudmu? Ekspresi Feng Jiaming tiba-tiba berubah dingin, tidak lagi hangat seperti beberapa saat sebelumnya. Apakah kamu mengejekku, berpikir aku punya banyak waktu luang? Tidak, bukan itu maksudku. Li Yongnian sedikit panik, bahkan sedikit bingung. Di bawah meja, Lin Yi menendang Li Yongnian agar dia tidak kehilangan keberanian dan mengambil alih pembicaraan. Yang terutama, masalah ini belum terselesaikan, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Jiaming menatap Lin Yi, agak mengingatnya. Dia sepertinya ingat ketika Li Yongming mengantar uang tadi, orang ini ada di sisinya. Menyelesaikan sesuatu membutuhkan sedikit kesabaran, tidak ada yang bisa diselesaikan dengan segera. Tapi tadi kau bilang masalah ini pasti akan selesai dalam 3 hari, dan sekarang kita masih menunggu. Ini melanggar etika dunia bela diri. Situasi yang tidak terduga adalah hal yang wajar, tidak ada yang bisa menjamin semuanya akan berjalan lancar. Feng Jiaming tetap bergeming, tidak menyadari bahwa ia tengah melangkah di wilayah berbahaya. Kau benar, tidak ada yang mutlak, jadi kita tidak ingin menunggu lagi, kata Lin Yi dengan tenang. Kembalikan uangnya, dan masalah ini akan diselesaikan. Baik Feng Jiaming dan Luo Tiansu mempelajari Lin Yi secara bersamaan. Mereka merasa orang ini berbeda dari Li Yongnian. Meskipun keduanya mengenakan pakaian Tao, orang ini memancarkan aura gangster. Guru Tao ini, dari nada suaramu, sepertinya kau sedang mengancam kami. Bisnis seharusnya berjalan damai, bagaimana mungkin aku mengancammu? Lin Yi berkata dengan dingin, hanya 50.000, tidak sepadan. Kalau begitu saya harus minta maaf, uangnya sudah terlanjur dikirim, tidak ada sepeser pun yang akan kembali. Jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak menghargainya. Tidak menghargainya. Feng Jiaming mendengus dingin, kau tidak menghargainya, tapi kau harus mendengarkannya. Kalau kau mau main gangster, kau harus mengikuti aturan. Lin Yi mengulurkan tangan dan menarik keluar belati master pertahanan. Aku tidak suka bicara. Kalau ada yang ingin kau katakan, sampaikan saja pada ini. Melihat belati hitam di atas meja, semua orang terkejut. Tidak seorang pun menduga Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Nak, kau pikir mengayunkan pisau sampah akan membuat kita, Sebelum Luo Tiansu dapat menyelesaikan kalimatnya, Lin Yi menendangnya hingga terlempar, meja dan kursi di belakangnya hancur berkeping-keping. Lin Yi menempelkan belati ke leher Feng Jiaming. Kurasa kau membawa pria gemuk ini untuk pertunjukan, tapi itu tidak berguna, kata Lin Yi. Aku mungkin tidak mau menerima uangnya, tapi aku harus mencoba. Terserah kamu. Feng Jiaming agak takut, seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak. Bukan pisau di tangan Lin Yi yang ia takuti, melainkan kehadirannya yang mengintimidasi. Dia punya firasat bahwa pria di hadapannya ini benar-benar akan melakukannya. Singkirkan pisaunya dulu. Jika kamu tahu hal ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya sejak awal?
Lin Yi berkata dengan santai. Kumpulkan uangnya dalam 10 menit, atau jumlahnya akan naik 10.000 setiap 1 menit lebih, terserah Anda. Beri aku nomor rekeningnya. Aku akan mentransfer uangnya sekarang, kata Feng Yongan, terengah-engah, matanya menunjukkan sedikit kebencian. Dan ini juga, Lin Yi melihatnya, tetapi dia tidak peduli. Bab 2599. Mengunci sepeda bersama. Pindai saja WeChat saya. Li Yongnian gemetar, pemandangan seperti itu jauh melampaui harapannya. Zhuang Xiaoyun juga bermata berbintang, tampan dan mampu bertarung, sungguh sempurna. Feng Jiaming dengan patuh memindai 50.000 dolar, setelah menerima uang itu, Lin Yi meletakkan kembali ahli pertahanan di pinggangnya. Ayo pergi, cari tempat makan. Keduanya mengikuti Lin Yi dengan takut-takut, meninggalkan kedai teh, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Paman, kamu hebat sekali, datang saja dan menyelesaikannya, keren sekali. Jika aku tidak bertindak, mereka juga tidak akan mengembalikan uangnya, kata Lin Yi. Pepatah lama itu benar, dalam jangkauan meriam ada kebenaran, keduanya berarti sama. Aku juga merasa begitu, kalau kita berdua minta uang, mereka pasti tidak akan memberikannya. Tapi masalahnya, mereka tahu kita dari Istana Sangqing, bagaimana kalau mereka mencari masalah nanti? Kalau begitu, pukul saja mereka lagi. Paman ada benarnya. Ayo makan dulu, aku sudah makan makanan vegetarian selama seminggu lebih, rasanya wajahku jadi hijau. Ayo pergi, aku tahu tempat barbeque yang enak sekali, ayo kita puaskan keinginan kita. Sebagai seorang kultivator, memikirkan makan daging setiap hari rasanya kurang tepat, kata Li Yongnian. Kamu bisa makan sayur, paman dan aku akan makan daging, sekali mendayung 2 pulau terlampaui, kata Zhuang Xiaoyun. Kalau begitu, kurasa pikiranku sebelumnya agak berat sebelah, kata Li Yongnian. Seberapa berat sebelah? Babi makan pakan ternak, sapi dan domba makan rumput, kalau saya makan dagingnya, sama saja dengan saya makan pakan ternak dan rumput, jadi, itu termasuk vegetarian. Lin Yi. Logika omong kosong macam apa ini? Setelah itu, mereka bertiga melaju menuju tempat barbeque yang disebutkan Zhuang Xiaoyun, memesan cukup banyak, bersiap untuk berpesta pora. Dan Li Yongnian, yang menganjurkan vegetarianisme, sebenarnya adalah orang yang paling bahagia saat makan. Hanya ginjal panggang saja, dia memesan 3 piring. Paman, apa rencanamu selanjutnya? Zhuang Xiaoyun bertanya setelah makan dan minum sampai kenyang. Lin Yi dan Li Yongnian bertukar pandang, lalu mereka bertiga pergi ke sebuah pemandian. Kita adalah kultivator, bukankah tidak pantas untuk datang ke sini? Ada amatir di sini, itu tidak dihitung sebagai kelonggaran, jadi tidak melanggar aturan. Li Yongnian berkata, penganut Taoisme naik gunung di masa makmur, turun gunung di masa kacau, sekarang ada gadis-gadis yang terpuruk dan butuh penyelamatan, kita harus bangkit. Jangan membual, mari kita fokus pada tugas kita, kata Lin Yi. Bukankah tugasnya sudah selesai, tanya Zhuang Xiaoyun. Pedang harta karun besar. Zhuang Xiaoyun datang ke tempat seperti itu untuk pertama kalinya, masih sedikit tidak nyaman. Namun di bawah bimbingan Lin Yi dan Li Yongnian, dia cepat beradaptasi. Paman, kami sudah mengambil uangnya, pembangunan jalan sudah selesai, pekan raya kuil sudah selesai, kami tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada guru. Apa masalahnya? Tidak bisa mengandalkan daerah yang indah, bayar saja untuk memperbaikinya sendiri, orang yang masih hidup tidak akan bisa mati lemas karena air kencing. Hah! Memperbaikinya sendiri, kata Li Yongnian. Jalan itu sangat lebar dan panjang, kalau kita perbaiki sendiri, kita tidak akan bisa melakukannya tanpa uang 1 juta. Sederhana saja, cari saja sponsor, saya yang urus masalah ini, kamu tidak perlu khawatir. Paman, kau benar-benar bintang keberuntungan Istana Sangqing kita, kalau Tuan tahu ini, dia mungkin akan mengembalikan sejumlah uangmu. Li Yongnian menyalakan sebatang rokok, begitu rokok itu masuk ke saku tuannya, mustahil untuk menginginkannya kembali. Tidak masalah apakah dia mengembalikan uangnya atau tidak, setidaknya kita telah memecahkan masalah besar bagi Istana Sangqing, dan dupa akan berkembang pesat di masa depan. Setelah memecahkan masalah Istana Sangqing, ketiganya membuka pembicaraan, mengobrol tentang segala hal di bawah matahari. Paman, apakah kamu punya pacar? Tanya Zhuang Xiaoyun. Apa, kamu punya pikiran? Kata Li Yongnian. Tentu saja, aku harus sedikit merekomendasikan diriku sendiri. Zhuang Xiaoyun menegakkan dadanya, bentuk tubuhku seharusnya baik-baik saja, kan? Memang benar, tapi saya sudah menikah dan punya 2 anak. Tidak mungkin, sudah punya anak kedua. Lin Yi tidak menjelaskan banyak hal, karena merasa perspektif mereka masih kecil. Begitu mendengar 2 anak, mereka pikir itu anak kedua, mengapa tidak bisa 2 istri yang memilikinya.
Jangan khawatir tentang apakah itu anak kedua atau bukan, lagi pula kamu tidak akan punya kesempatan, goda Li Yongnian. Kalaupun tidak ada kesempatan, itu tidak akan murah untukmu, kata Zhuang Xiaoyun dengan bangga. Aku tidak tertarik padamu, lagi pula aku sudah punya target. Ada target. Mendengar ini, jiwa 8 trigram dalam Zhuang Xiaoyun terbakar. Kamu tinggal di kuil sepanjang waktu, hampir tidak melihat wanita, di mana kamu menemukan target. Saya pergi ke pusat pemandian bernama Seng He Tianxia, ada teknisi nomor 14 yang biasa saya kunjungi, merasa cukup cocok dalam semua aspek, ingin mencobanya. Nggak mungkin, kamu ada ide buat teknisi. Ya, dan aku sudah menabung cukup banyak, dalam beberapa hari aku akan membeli cincin berlian, mungkin dia akan setuju. Zhuang Xiaoyun kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa, lalu menatap Lin Yi. Paman, apa pendapatmu tentang ini? Yang paling menyebalkan adalah orang-orang seperti dia, yang naik sepeda bareng, tapi dia ngotot pasang kunci. Kalian orang biasa tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya kepadamu. Lin Yi dan Zhang Xiaoyun menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa, dan tidak membujuk lebih jauh. Menutup mata dengan nyaman, bersiap untuk bersenang-senang. Sekitar pukul 3 sore, Lin Yi berkendara kembali ke kuil, dan menelepon manajemen senior Chaoyang Group. Meminta mereka untuk mencari cara untuk mensponsori dan memperbaiki jalan di sini. Satu-satunya permintaannya adalah untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Memarkir mobil di gerbang tanah terberkati, melihat kembali ke jalan menuruni gunung, Lin Yi memperkirakan, dengan kemampuan Chaoyang Group, menyelesaikan jalan sebelum pekan raya kuil seharusnya tidak menjadi masalah. Kecepatan Chaoyang Group cepat, keesokan harinya pada siang hari, tim konstruksi tiba. Perkasa dan mengesankan, totalnya 40 orang, meskipun skalanya tidak besar, memasang trotoar semen tidak terlalu sulit, orang-orang ini sudah cukup. Sedangkan untuk peralatan dan material, semuanya dibeli dan disewa secara lokal, mulai bekerja setelah 1 hari. Lin Yi pergi ke gerbang tanah terberkati, mengamati kemajuan pembangunan di bawah, sambil memandang pegunungan di kejauhan, pemandangan luas yang menakjubkan, terlihat jelas sepenuhnya. Soal jalan, terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar suara di belakangnya, Lin Yi menoleh tajam, dan mendapati Zhang Yufo berjalan mendekat. Namun sebelumnya, dia tidak merasakan ada siapapun di belakangnya. Lin Yi sedikit mengernyit, bertanya dalam hati. Apakah itu hanya ilusiku? Sebagai anggota Istana Sangqing, berikut adalah hal-hal yang harus saya lakukan. Ekspresi Zhang Yongfu luar biasa tenang, berdiri di samping Lin Yi, menatap pegunungan yang jauh. Sudah di sini beberapa hari, ada kemajuan. Rasanya pikiranku jauh lebih tenang, keinginan pun berkurang. Menunjukkan wawasan Anda tinggi. Sambil berkata demikian, Zhang Yufo mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini Jenderal Tinju Tai Chi, kamu bisa mencoba berlatih. Bab 2600. Semua hal bekerja sama, aku mengamati lagi. Lin Yi tidak langsung menerimanya, apakah kamu yakin benda ini bernilai 980? Kamu adik laki-lakiku, bagaimana mungkin aku menipumu, kata Zhang Yufo. Selalu ada rasa persaudaraan di antara kita, seorang kakak senior tidak akan menyakitimu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, mencari aplikasi belanja, dan berkata, harganya 9,9 dengan gratis ongkir di Pinduoduo, dan mereka bahkan memberikan buku panduan pedang Tai Chi sebagai bonus. Kamu keterlaluan, kakak senior. Zhang Yufo berhenti sejenak, tidak ada jaminan dengan penjualan daring, lagi pula versiku diberkati, tidak seperti barang-barang murahan daring. Bukankah pemberkatan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh kuil? Saat ini, semuanya tentang melewati batas, dan kami juga melakukannya. Kamu sungguh sia-sia menjadi tuan rumah di sini dengan semua bakatmu. Adik laki-laki, kau menyanjungku. Keduanya berdiri di gerbang tanah terberkati, memperhatikan orang-orang yang bekerja membangun di bawah gunung. Kudengar kau menghajar orang yang menipu Li Yongnian hingga kehilangan uangnya. Zhang Yufo tiba-tiba bertanya. Jika saya tidak memukulnya, dia tidak akan mengembalikan uang itu. Bersikap damai mendatangkan keberuntungan, sementara tergesa-gesa mendatangkan malapetaka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah, jangan terpaku pada satu cara saja. Aku sangat tenang. Lin Yi bersandar di pagar dan berkata, dulu, mungkin saya sudah menempatkan mereka di ICU sekarang. Raihlah kehampaan tertinggi dan pertahankan ketenangan sejati, biarkan semuanya bekerja sama, aku menyaksikan mereka kembali. Zhang Yufo berkata dengan tenang. Tetaplah tenang di intinya, semua hal berada di Dao. Kakak senior, maksudmu aku terlalu terburu-buru, aku harus menyatukan pikiran dan jiwaku, menyingkirkan gangguan, dan fokus pada kultivasi, kan? Itu hampir benar, kata Zhang Yufo. Jadi,
membeli 980 Tai Chi Boxing General ini pasti sepadan. Kakak, waktu kita turun gunung kemarin, Gong Xiaoyun beli lebih dari 10 potong Balenciaga, aku yakin sekarang. Kakak senior ada urusan lain, adik junior bisa meluangkan waktu untuk bermeditasi di sini. Meninggalkan kata-kata ini, Zhang Yufu bergegas pergi. Orang tua mesum itu. Lin Yi mengumpat dan terus menatap pemandangan di kejauhan. Matahari terbenam perlahan-lahan memudar di balik pegunungan, menyelimuti segalanya dengan lapisan cahaya jingga merah. Para pekerja di lokasi konstruksi sudah siap untuk menyelesaikan pekerjaannya hari itu, sekawanan burung terbang melintasi langit, dan hati Lin Yi seakan tenggelam seiring terbenamnya matahari sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Lin Yi tampak memikirkan sesuatu. Menoleh ke belakang ke tempat kosong di belakangnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakan si tua mesum Zhang Yufu itu sangat masuk akal. Bersandar pada pagar, menyaksikan matahari terbenam sepenuhnya di balik pegunungan, Lin Yi pun bersiap untuk kembali. Besok akan menjadi hari ketujuhnya di Istana Sangqing, dan saat tengah malam, dia akan memulai profesi barunya. Dia merasakan sedikit antisipasi, bergumam pada dirinya sendiri. Semoga saja, pekerjaanku di bidang keamanan, semua profesi mewah ini setiap hari membuatku gila. Keesokan paginya, Lin Yi bangun pagi-pagi dan pergi bermeditasi di gunung belakang Istana Sangqing. Bukan berarti Lin Yi mendapat pencerahan, ia hanya berpikir bahwa tempat yang tenang cocok untuk berpikir. Paman guru, Paman guru. Tidak sama sekali, Tuan tidak seberani itu. Li Yongnian berkata dengan napas pendek. Orang-orang dari daerah pemandangan datang dan menghentikan pembangunan jalan. Lin Yi berhenti sejenak, kita sendiri yang membayar jalannya, apa hak mereka untuk menghentikan kita? Mereka bilang pembangunan jalan itu mengganggu operasional normal kawasan wisata itu, menyuruh kami segera berhenti dan memulihkan keadaan seperti semula, dan bilang akan mendenda kami. Sebaiknya kau pergi melihatnya. Ayo pergi. Lin Yi bangkit dan turun gunung bersama Li Yongnian. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Sepertinya tidak. Kawasan wisata itu memang mengincar kita, tidak mengizinkan Istana Sangqing membangun jalan. Kalau di tempat lain, pasti sudah dibangun sejak lama. Maksudku, apakah pemilik lain yang menghabiskan uang untuk fasilitas di kawasan wisata pernah diganggu? Itu belum terjadi, kata Li Yongnian. Kalau bukan karena uang mereka, peningkatan fasilitas di kawasan wisata tentu tidak akan menimbulkan masalah. Jadi ada yang mencurigakan tentang ini, kata Lin Yi. Saya ingat Anda mengatakan bahwa saudara ipar Feng Jiaming tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas kawasan wisata itu. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, Li Yongnian tiba-tiba menyadari. Beberapa hari yang lalu, saya memukulinya, dan dia pasti sudah menceritakannya kepada saudara iparnya setelah itu, yang sekarang membuat masalah. Ini bukan masalah yang mudah dipecahkan. Jangan terburu-buru, mari kita periksa dulu. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar dari gerbang Tanah Suci dan tiba di lokasi pembangunan. Mereka mendapati para pekerja telah berhenti bekerja, dan beberapa staf berseragam berdiri di dekatnya, tampak tidak senang dengan pekerjaan jalan tersebut. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas Istana Sangqing? Pembicara itu mengenakan setelan yang tidak pas, sedikit kelebihan berat badan, dan memegang rokok di tangannya. Namanya Meng Yingcai, pengelola Longhu Mountain Scenic Spot. Ada apa? Meng Yingcai mencibir. Siapa suruh kamu membangun jalan di sini? Itu memengaruhi kunjungan wisatawan, menyebabkan kawasan wisata merugi besar, tahu nggak? Secara teknis, pembangunan jalan seharusnya menjadi tanggung jawab kalian, tapi sudah lebih dari setahun tanpa hasil, sekarang kita menghabiskan uang kita sendiri untuk membangunnya, dan kalian malah menyalahkan orang lain, bukankah itu agak tidak adil? Jelas, Meng Yingcai mengharapkan Lin Yi mengatakan ini, sambil memberi isyarat saat dia berbicara. Membangun atau tidak adalah urusan kawasan wisata kami, itu bukan urusan Anda. Sekarang, karena perbaikan jalan, kunjungan wisatawan sangat terdampak, kerugiannya signifikan, dan Anda harus mengganti kerugian kawasan wisata ini. Menurut aturanmu, berapa banyak yang harus kita ganti rugi? Tanya Lin Yi dengan tenang. Kembalikan jalan ke kondisi semula dan bayar 500.000, lalu kami akan melepaskannya. Apa kau sudah gila meminta 500.000 pada kami? Li Yongnian mengumpat. Berapa biaya untuk membangun jalan? Kamu yang melanggar aturan duluan, ini tidak ada hubungannya denganku. Meng Yingcai berkata. Bayar dendanya dalam waktu seminggu, setiap hari keterlambatan dikenakan denda keterlambatan 1%, jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Jangan terlalu memaksakan. Sudahlah, Lin Yi menyela Li Yongnian, lalu menatap Meng Yingcai, ayo kita kembali dan cari tahu, jangan panik. Haruskah kita berhenti membangun jalan? Tanya mandor. Berhentilah sejenak, carilah tempat yang teduh dan beristirahat, atau pergilah ke suatu tempat untuk bertamasya, anggap saja ini perjalanan bisnis.
Terima kasih banyak kalau begitu. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum dan pergi bersama Liong Nian, menuju ke atas bukit. Paman Master, kenapa kamu setuju dengannya? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya bilang kita akan menemukan caranya, tidak bilang kita akan memberi mereka uang, apa terburu-buru? Hah? Liong Nian agak bingung, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Lin Yi teringat apa yang dikatakan Zhang Yufo kemarin. Mari kita coba pendekatan yang lebih lembut. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.